Terima kasih host ya. Sebelum masuk mungkin saya luruskan dulu kenapa dipanggil kakak ya. Nah, saya memang begini, Pak Wadek ya, mohon izin Pak Dekan. Kalau pulang ke Palu ya, itu merasa tua di sana. Karena selalu dipanggil Om kalau ketemu ponakan. Tapi kalau di Papua selalu kakak Kajari. Jadi saya merasa muda kalau di sini. Ya mungkin sekedar pengantar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sul Badana, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Terima kasih Bapak telah membuka dan memberi support kegiatan ini bukan hanya untuk adik-adik kita, tetapi kami termasuk anak-anak Bapak juga, murid Bapak juga. Dan saya tidak pernah menyatakan bahwa dosen itu, guru kita itu adalah mantan, tetap orang tua kami. Ya, jadi saya ingin adik-adik juga tetap menganggap bahwa begitu keluar dari Fakultas Hukum atau di Universitas Tadulako, ya jangan pernah merasa bahwa dosen-dosen kita atau guru-guru kita adalah mantan. Mereka tetap guru kita, orang tua kita, ilmunya tetap akan kekal kita bawa. Nah, kemudian yang saya hormati Kak Rahmat Bakri, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dan mudah-mudahan juga para narasumber dalam hal ini Kak Yahdi apakah sudah bergabung. Tentu beliau sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah, kita sudah tahu kiprah beliau. Beliau juga sosok yang saya kagumi dari segi keilmuan, pengalaman organisasi, dan banyak hal yang ditularkan semasa kami berada di bangku perkuliahan khususnya di Fakultas Hukum Unpad. Kemudian di sini ada yang saya hormati juga narasumber berikutnya Kak Mayang Sari, yang saat ini beraktivitas di Bank Sulawesi Tengah, dan tentunya yang saya banggakan ini host yang begitu energik ya siapa lagi kalau bukan Adinda Gebi dan seluruh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang berpartisipasi pada kesempatan yang baik ini, serta mungkin ada partisipan yang bisa jadi adalah guru-guru kami ya yang ikut bergabung, begitu pula dengan rekan-rekan para alumni Fakultas Hukum Unpad yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Tentunya senang rasanya bisa menyapa walaupun secara virtual, menyapa adik-adik lintas generasi. Mungkin ini tidak ideal ya, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita untuk bertemu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada kesempatan yang baik ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Kak Rahmat nih, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah menggagas yang tadi menurut Pak Dekan ada kegiatan yang baik ya. Tentunya juga kami apresiasi itu bahwa dalam pandangan kami adalah ini kegiatan yang amat positif dan secara finansial juga menguntungkan buat channel YouTube Pak Rahmat. Melihat also yang sebelumnya ya saya nonton juga loh. Publik itu cukup antusias, bahkan sudah ada iklannya loh Kak Rahmat ya, karena sudah ribuan kali ditonton. Dan sekedar diketahui, saya juga termasuk penyuplai yang lumayan loh. Ya, jadi setidaknya kalau ada hasilnya bisa dibagi-bagi lah. Minimal traktir saya ketika main ke Palu atau dengan teman-teman narasumber lainnya. Ya, maaf Kak Rahmat ya, ini bercanda. Jadi adik-adik yang saya banggakan ya, mungkin apa yang sebelumnya saya katakan bahwa itu tidak ideal karena suasana ini masih suasana pandemi, tapi pandemi ini mengubah begitu banyak hal, banyak aspek dalam kehidupan kita dan tidak ada pilihan lain selain kita harus menyesuaikan diri. Tentu kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi itu sesungguhnya yang membedakan kita antara spesies dengan spesies yang lain. Di mana kita diberi kemampuan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi lingkungan yang se-ekstrim apapun. Dan kita lihat selama pandemi ini banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang telah kita lakukan. Saya tahu adik-adik yang masih kuliah harus melewati pembelajaran
jarak jauh atau secara online, tidak dalam bentuk tatap muka. Tetapi itu adalah tantangan yang tidak mudah. Nah, saya kalau melihat ini tampilan ini di layar, para pesertanya ini masih muda-muda, masih fresh, ya, kelihatan oranya dan aura yang penuh semangat dan inspirasi. Nah, jadi keingat ini Adinda Host ini, zaman-zaman saya kuliah juga dengan Kak Rahmat. Saya kuliah di Fakultas Hukum Tadulako itu masuk tahun 97, selesainya tahun 2002. Nah, kalau ada kegiatan seperti ini dari dulu paling senang. Nah, selalu ambil bagian, ya bagiannya sebagai seksi sibuk lah, ya walaupun nggak jelas hasilnya kemana nantinya. Nah, ini ngomong-ngomong, apa ini deh host ini yang mau dibicarakan ini? Saya sedih. Jadi, tapi kalau lihat judulnya sih, Alumni Inspiration Across Generation. Ini sebentar. Ini Adinda Host ini. Ini saya merasa di Fakultas Bahasa yang dikerumuni mahasiswa Fakultas Hukum, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi seperti yang dikatakan Pak Dekan tadi bahwa ini kita memberi ya inspirasi alumni dan lintas generasi. Nah, sekarang saya mau mengajak adik-adik untuk mencoba membayangkan apa kemudian yang akan terjadi pada 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Kita bakal menjadi orang seperti apa? Negeri seperti apa? Dan dunia kita itu seperti apa? Ini jawaban dari bayangan pertanyaan. Seperti inilah yang kemudian pada kesempatan yang baik ini kita akan sharing. Ya. Kalau menurut saya sih rasanya terlalu berlebihan kalau saya harus membahas mengenai inspirasi alumni lintas generasi ya. Saya pengennya nanti di forum ini seperti apa yang disampaikan oleh Adinda Host, itu tetap kondisi yang santai, serius. Makanya mungkin saya akan lebih banyak sharing mengenai pengalaman saya. Nah, tadi mungkin di awal-awal ya, Host sudah memperkenalkan profil saya, dan hal itu wajar diperkenalkan karena saya merasa bukan orang terkenal dan berbeda dengan Kak Rahmat, Kak Yahdi, ya mungkin Kak Mayang, karena mereka orang-orang terkenal ya tidak perlu diperkenalkan lah kalau untuk wilayah Fakultas Hukum Tadulako. Dan saya yakin dan percaya untuk internal Fakultas Hukum Tadulako, beliau-beliau ini tidak diragukan lagi popularitasnya bahkan untuk wilayah Sulawesi Tengah. Nah, tentu sesuatu hal yang selama ini tidak pernah terbayang bagi saya untuk berada di posisi ini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nabire. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu adik-adik ketahui. Dari kecil saya itu bercita-cita jadi tentara. Ya, namanya masih kecil, profesi yang familiar saat itu sangat terbatas yang kita ketahui. Mungkin yang dikenal polisi, dokter, pilot, dan tentara. Dan tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran saya, hati saya, bahkan saya saat itu mungkin tidak tahu apa itu jaksa. Ya. Dari sekolah SD, SMP, SMA, orientasi saya memang mau menjadi tentara. Ya jangan ditanya usaha saya untuk mewujudkan itu. Ya. Tidak ada hari yang saya lewati tanpa latihan fisik. Ya tujuannya apa? Tidak lain untuk mempersiapkan fisik saya untuk menjadi tentara. Nah ini sekedar intermezzo ya adik-adik ya. Ini ada cerita nih ya. Ya jadi dalam satu kelas ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Serentak murid-murid mengangkat tangan dan mengatakan, saya Bu Guru. Tetapi ada satu murid yang terdiam dan tidak mengacungkan tangan sama sekali. Nah tentunya si guru ini menghampiri murid-murid tersebut dan bertanya, nah, kenapa tidak mengacungkan tangan, tidak mengangkat tangan? Apa tidak ingin masuk surga? Nah, secara lantang si anak menjawab, saya mau masuk tentara Bu Guru. Nah, seperti itulah gambaran keinginan saya yang begitu kuat menjadi tentara. Ya, mungkin setelah jadi tentara nantinya pasti pengen masuk surga. Gitu. Nah, tentu adik-adik waktu terus berjalan sampai akhirnya lulus SMA. Saya mendaftar untuk kemudian menjadi tentara. Apa yang terjadi? Adik-adik bisa membayangkan dan bisa menebak. Ya saya gagal menjadi seorang kesatria,
menjadi tentara yang dari kecil saya cita-citakan. Ya, kalau berhasil mungkin foto saya di undangan Zoom pasti memakai seragam tentara, bukan seragam jaksa ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ada pertanyaan yang selalu muncul dalam benak saya. Mau jadi apa saya? Keputusan harus saya ambil karena waktu yang akan memaksa saya. Sampai akhirnya selepas lulus SMA, saya mendaftar namanya waktu itu ujian masuk perguruan tinggi negeri, UMPTN singkatannya. Nggak tahu apa nama yang sekarang, mungkin sudah berbeda, dengan mengambil program IPC. Ya, dengan pilihan pertama, IPC itu ada 3 pilihan. Jadi pilihan pertama saya dan kedua itu ngambil jurusan IPA karena basic saya IPA. Jadi yang pertama saya ambil arsitek, kemudian yang kedua teknik sipil. Dan pilihan ketiga atau pilihan terakhirnya itu saya milih hukum. Ya, ini alasannya sederhana. Saya dasarnya suka dengan hitung-hitungan, logika dan lain-lain. Ya, tapi kalau mau belajar hitung-hitungan, nah ini di sini ada ahlinya, ada Kak Mayang Sari yang merupakan Head Sales Officer Bank Sulteng, ya. Nah, jadi beliau nanti mungkin bisa ditanyakan juga ini. Sudah jadi hit, jadi pimpinan sales, tentu ada trik-trik bisa mencapai posisi itu. Nah, kemudian kenapa saya memilih jurusan hukum? Di samping karena ada hitung-hitungannya, bisa jadi masih erat kaitannya dengan profesi tentara. Nah, ini lagi-lagi belum bilang hasrat itu untuk jadi tentara. Ya, namun ya Tuhan berkehendak lain. Sampai akhirnya alhamdulillah saya dinyatakan lulus, diterima di pilihan ketiga di jurusan hukum, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Ya, singkat cerita ya adik-adik, setelah memasuki fase kuliah, ya tentunya sama dengan adik-adik sekalian yang saat ini menempuh kuliah. Nah, di saat di bangku kuliah inilah saya mulai menikmati masa-masa menjadi mahasiswa. Masa-masa mandiri, masa-masa bebas memutuskan, menentukan sikap, masa-masa yang dipenuhi dengan canda gurau. Ya tentu kadang-kala ada tebar pesonanya juga lah. Ya. Nah, itulah sisi senangnya menjadi mahasiswa. Nah, kemudian di balik sisi menyenangkan itu, tentu ada sisi yang menjengkelkan atau menyebalkan. Nah, itu mungkin ketika deadline tugas yang mendesak, bisa jadi ada dosen-dosen yang killer. Nah, tapi bagi saya semua dosen di Fakultas Hukum Tadulako ini baik-baik kok. Nah, dan satu momen yang tidak bakal saya lupa ketika bertemu dengan banyak teman. Salah satunya Kak Rahmat ini yang sekarang menduduki sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan ya. Nah, jadi jujur saja ya adik-adik, dari dulu Kak Rahmat ini orangnya bagi saya itu menyebalkan. Anaknya anak perpustakaan, hobinya membaca, kemana-mana bawa buku, senangnya diskusi. Yang bahkan pakaian dikenakan itu kayak ada undangan ceramah gitu. Ya, ini yang seperti saat ini. Beliau itu agak tidak ada berubahnya sampai sekarang, konsisten orangnya. Jadi pokoknya ciri-cirinya Albert Einstein lah. Ya. Ya, tapi dari beliaulah saya banyak belajar, diskusi, menikmati organisasi. Bahkan saat beliau didolat menjadi ketua BEM, ya atau presiden mahasiswa Fakultas Hukum saat itu, kalau tidak salah 1999 apa 2000-an lah. Saya ditunjuk menjadi sekretaris umum, ya sekum beliau. Namun saya tolak karena saya merasa dari segi keilmuan itu tidak layak. Dan menawarkan sahabat saya, ya, mohon maaf, mungkin dikenalin, mohon maaf Kak Rustam Polomente Mas ya, dia juga salah satu dosen ya. Nah, saya tidak bermaksud membuka kartu, tetapi ya memang keilmuannya lebih hebat. Tapi pada dasarnya baik Kak Rahmat maupun Kak Rustam itu pengetahuannya dan kecerdasan mereka di atas saya, di atas rata-rata lah mereka. Beda dengan saya ini terjun bebas ini. Ya, jadi saking asiknya dengan mereka ini sehingga kehidupan kampus ini membuat saya lupa akan cita-cita saya untuk menjadi tentara. Sampai kemudian akhirnya saya lulus dan mencoba ikut seleksi kejaksaan dan alhamdulillah saya lolos dan keterima menjadi pegawai kejaksaan.
Dan ada yang membuat saya juga bersyukur, dan memang harus selalu kita bersyukur. Jalan yang tidak pernah saya rencanakan ini menjadi pengantar untuk menduduki posisi saat ini. Kalau boleh sombong ya, walaupun nggak boleh ya. Saya bangga pernah menjadi mahasiswa jurusan hukum, apalagi menjadi alumni Fakultas Hukum Untan. Itu yang adik camkan. Ya. Coba adik-adik buka mindsetnya ya. Kira-kira institusi atau lembaga mana yang tidak membutuhkan jurusan hukum? Semua aspek kehidupan kita ini diatur oleh hukum. Bahkan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat kita semuanya diatur hukum. Saya jadi ingat ketika teman saya bertanya, kok bisa sih jadi jaksa? Gimana ceritanya bisa daftar di kejaksaan? Ya semuanya itu bermula saat saya menjadi mahasiswa. Saya masih ingat momen itu. Saat mendampingi teman-teman jurnalis yang bertugas di pengadilan, nah termasuk Kak Rahmat. Rahmat waktu itu sudah rajin menulis. Ya. Nah, saya pun menjadi jurnalis untuk diri saya sendiri, publiknya untuk diri saya sendiri, yang membaca juga diri saya sendiri. Jadi bukan untuk konsumsi publik. Nah, tapi Kak Rahmat memang sudah ahli dalam hal itu. Nah, jadi ada suatu ketika menyaksikan persidangan kasus teroris di Pengadilan Negeri Palu. Dari persidangan itu saya kagum dengan sosok jaksa penuntut umum yang dengan lantang, vokal, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis, bagaimana yang bertujuan membuktikan dakwaannya di depan majelis hakim. Nah, dari sosok jaksa inilah saya mulai tertarik dan berkeinginan untuk menjadi jaksa. Ya. Namun ada beberapa alasan yang lain yang menurut saya keren loh untuk menjadi insan adiaksa. Ini mohon izin ini Kak Yahdi, mudah-mudahan sudah bergabung, dan Kak Mayang. Kesempatan ini saya harus manfaatkan untuk jualan ya. Itu bahwa lembaga kejaksaan itu memiliki asas dominus litis. Artinya kejaksaan sebagai pengendali perkara. Kejaksaan yang memutuskan suatu perkara itu layak atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan. Itu ada dasarnya. Itu kalau mencari di undang-undang itu ada di pasal 139 KUHP. Nanti adik-adik bisa googling, lihat secara lengkapnya bagaimana kalimatnya itu. Kemudian lembaga kejaksaan itu boleh dikatakan lembaga paket komplit, ya. Jadi semua cabang ilmu hukum yang kita pelajari di bangku kuliah itu bisa diterapkan. Mulai dari hukum pidana, hukum perdata, tata usaha negara, hukum administrasi negara seperti spesialisnya Kak Rahmat, ya, hukum internasional. Jadi dengan seperti itu keren kan? Jadi adik-adik tidak perlu bingung dan ragu. Semua ilmu yang dipelajari, yang diajarkan oleh dosen-dosen kita, ya salah satunya Kak Rahmat Bakri, bisa diterapkan di kejaksaan. Iya. Nah, tentu masih banyak yang lebih keren lagi. Misalnya begini, di samping semua bidang ilmu hukum bisa diterapkan di kejaksaan itu, ada jaksa juga bisa memerankan berbagai karakter. Ya, jadi kalau di film-film itu seperti aktor lah, ya. Maksudnya di samping sebagai penuntut umum, jaksa juga bisa bertindak sebagai pengacara negara. Nah, itu kan pasti keren itu, kan? Nah, tentu tidak berhenti sampai di sini, ya. Kejaksaan masih banyak tupoksi lain, ya salah satunya juga menyuplai, memberikan sumbangsi untuk pemasukan keuangan untuk negara melalui penyetoran PNBP seperti mengadakan lelang barang sitaan, ya, tilang, ongkos perkara, denda, dan pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti. Biasanya ini terjadi di kasus-kasus korupsi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang bikin keren. Tapi saya ingin kelak adik-adik sendirilah yang merasakan. Makanya momen ini saya jadikan momen yang baik untuk kemudian mengajak adik-adik, ayo bergabung dengan kami dan rasakan menjadi orang keren. Ya, cie. Ya, ini bagaimana Kak Yahdi? Ini mudah-mudahan sudah bergabung. Saya cocok jadi juru kampanyenya Kak Yahdi nantinya ini. Ya. Kemudian tentu ada yang bertanya, apa trik atau kiatnya bisa bergabung menjadi insan adiaksa? Saya berpikiran begini,
Sebenarnya tidak ada yang spesial, ya, adik-adik ya. Kalian cukup menikmati apa yang sudah menjadi proses. Misalnya gini, saat menjadi mahasiswa, saya juga biasa nongkrong, saya juga ikut organisasi. Pernah juga dimarahin dosen, waduh sering karena pantas dimarahin, ya. Ya kalau bolos jangan ditanya, ya kayaknya pernah juga ya. Ya mudah-mudahan menjadi dosa yang diampuni. Ya, tapi yang ini jangan ditiru ya. Yang penting saya hanya menekankan pemahaman adik-adik akan kuliah. Ya, kuliah itu bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tetapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih. Jadi kuliah itu seperti membeli situasi yang mendorong adik-adik untuk belajar, mendorong untuk berjejaring, mendorong untuk berdiskusi dan bergerak. Nah, adik-adik belajar jangan disempitkan di perkuliahan saja. Kenalilah sebaik-baiknya temanmu, cari kawan sebanyak-banyaknya. Adik-adik mungkin di tengah perkuliahan akan berhadapan dengan kegelisahan, berhadapan dengan kebahagiaan, kesedihan. Olehnya itu, evaluasi selalu keputusan-keputusan yang sudah diambil. Ya. Ingat ya adik-adik, 10 tahun akan datang. Kalianlah yang akan menduduki posisi penting di negeri ini. Entah itu di mana adik-adik berkiprah. Bisa di eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, atau penyelenggara pemerintahan lainnya. Makanya tidak perlu tergesa-gesa. Nikmatilah semua prosesnya. Ya. Jadi mungkin mengingat waktu ini, mungkin ini pengalaman yang ingin saya bagi kepada adik-adik sebagai penekanan sebelum saya akhiri sesi saya, bahwa bisa jadi pilihan adik-adik saat ini berada di Fakultas Hukum sebagai sarana pelarian seperti di awal kisah saya, tetapi itu justru menjadi keberkahan. Nah, mungkin demikian Dinda Host, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga kayak bingung Pak, mau berkata-kata seperti apa, jujur karena sumber kita pada pagi hari ini luar biasa, cukup mengingatkan saya pada awal-awal memasuki Fakultas Hukum menjadi mahasiswa seperti teman-teman yang hadir sekarang ini, mahasiswa baru. Karena jujur kita sama untuk Kakak Rizal, apalagi saya menempati pilihan hukum masuk Fakultas Hukum itu di pilihan ketiga SNMPTN. Jadi betul-betul untuk pilihan awal itu yang sangat saya minati, dan Fakultas Hukum juga pilihan ketiga karena saya berpikir bahwa oke lah saya memiliki peminatan di bagian hukum, tapi tidak sebesar peminatan saya di pilihan pertama, kedua, dan ternyata Tuhan memberikan pilihan untuk saya menduduki tempat di Fakultas Hukum sebagai mahasiswa. Nah, mungkin beberapa inspirasi yang telah diberikan oleh Kakanda kita tadi, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang baru masuk semester awal di Fakultas Hukum, dan yang kedepannya mungkin berpikir, mungkin Kak, yang selama ini apakah mungkin kemarin-kemarin atau di generasi-generasi sebelumnya berpikir juga bahwa ketika kita masuk di Fakultas Hukum itu keluarannya mungkin akan jadi seperti Hotman Paris, bagian pengacara, atau notaris, atau jaksa, atau hakim, dan ternyata tidak menutup kemungkinan seperti yang dibilang oleh Kakak Rizal bahwa bidang hukum itu bisa memumpuni beberapa bidang-bidang lainnya. Jadi tidak hanya serta-merta di bagian kejaksaan, bagian kehakiman, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, ini bersangkutan juga dengan narasumber kita yang kedua. Jadi di sini sudah ada Kakak Mayang Sari. Nah, sebelum itu mungkin saya akan bacakan sedikit CV-nya. Nah, untuk teman-teman yang sudah menggebu-gebu mau bertanya dengan Kakak Rizal, sudah memiliki pertanyaan, nanti kita akan stop dulu. Kita akan berikan pertanyaannya di akhir. Jadi kita kumpul satu kali, baru kita bertanya ke 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu saya loncat dulu ke Kakak Mayang Sari, yang seperti saya bilang, mungkin teman-teman bilang, ini narasumber kenapa
narasumbernya sudah ada dari bank. Ternyata padahal alumni Fakultas Hukum. Ternyata ada ya alumni Fakultas Hukum yang bisa menempati posisi di bank. Padahal kalau teman-teman yang lain mungkin berpikiran, oh itu hanya untuk fakultas anak-anak Fakultas Ekonomi yang bisa menduduki jabatan di bank. Ternyata tidak, teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Rizal tadi. Jadi langsung saja kita ke narasumber yang kedua, yang mungkin lebih mudah. Mungkin kalau yang ini lebih cocok sebenarnya kita panggil Kakak Mayang. Halo. Aduh, tapi tidak apa-apa teman-teman. Yang tadi kan seperti sudah saya bilang yang berjiwa muda, jadi tidak terasa bahwa oh Bapak ini mungkin seumuran dengan papa atau mama kita gitu kan. Oke, jadi tanpa berbasa-basi langsung saja saya bacakan sedikit riwayat singkat dari Kakak Mayang Sari. Tempat tanggal lahir di Toli-Toli, tanggal 25 April 1991. Wow, masih seputaran tahun 90-an, angka tahun 91. Jadi mendekati yang kayak 2000, kalau kayak saya ya masih wajar ya panggil kakak. Oke, terus kalau alamat ini Kak mau dibacakan Kak atau tidak? Takutnya teman-teman semua ini pada kepo mau tahu alamatnya atau nomor telepon mungkin. Enggak apa-apa, siapa tahu ada yang mau berkunjung atau silaturahmi, ya enggak apa-apa, dibacakan saja. Mungkin mau antar paket mungkin Kak. Boleh, lebih bagus lagi. Oke, akan saya bacakan alamatnya BTN Palunagaya Blok C nomor 1. Silakan dicatat teman-teman. Dan Kakak Mayang Sari ini pendidikan terakhirnya yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tadulako angkatan tahun 2009. Wow, tidak nampak Kak di wajahnya bahwa Kakak ini angkatan 2009. Kemungkinan bisa jadi teman-teman berspekulasi bahwa Kakak Mayang ini angkatan 2017 atau 2016 mungkin yang baru lulus, dan Kakak Mayang lulus di tahun 2013. Jadi tidak jauh-jauh sekali untuk ya kita yang masih di tahun-tahun ini ya. Terus selanjutnya untuk karir. Jadi Kakak Mayang ini bergabung di BNI Life Insurance di tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 bergabung di PT Bank Sulteng sebagai customer service, dan di tahun 2016 rotasi menjadi funding officer. Di 2018 juga mendapat predikat funding officer terbaik. Wow, cukup luar biasa ya untuk teman-teman yang tadinya berpikiran bahwa di bank itu hanya untuk teman-teman kita yang berada di Fakultas Ekonomi, ternyata Fakultas Hukum lebih kelihatan wow gitu, bisa mendapat predikat terbaik. Kemudian di tahun 2020 juga Kakak Mayang Sari ini dimutasi ke kantor pusat Bank Sulteng di divisi Digital Banking dan Sales Distribution sebagai Head Sales Officer. Nah, jadi cukup karir yang sangat panjang. Jadi setelah lulus sebagai sarjana hukum, Kakak Mayang Sari ini mulai berkarir di tahun 2013 bergabung di BNI Life Insurance, dan tentunya masih banyak sekali pengalaman yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari Kakak Mayang Sari ini. Apa-apa saja sih pengalaman di bank, dan mungkin pengalamannya sejak berkuliah seperti apa. Mungkin akan langsung kita dengarkan kepada Kakak Mayang Sari. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada adik Gabriela selaku moderator yang paling cantik hari ini ya. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sulbandana SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah memberikan sambutan paginya tadi untuk pembukaan acara talk show session 2 kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Dan saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Bapak saya yang paling saya sayangi, mantan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ahmad Bakri SHMH, yang telah mengundang saya sebagai narasumber pada acara talk show pada pagi hari ini. Dan juga saya sangat merasa berbangga hati bisa berkolaborasi dengan dua narasumber kakak-kakak saya yang ganteng-ganteng, yang masih muda, yang berjiwa muda pokoknya ya. Di sana di Danbire ada Kakak Rizal yang luar biasa sudah menjadi Kajari
di Nabire, kemudian ada Kakak Yahdi Basma yang saat ini bertindak sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, kita lanjut saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena pepatah mengatakannya tak kenal maka tak sayang. Jadi Kakak Mayang ini nama lengkapnya Mayang Sari, biasa dipanggil Mayang. Usia kakak saat ini yaitu 30 tahun. Kakak Mayang merupakan angkatan Fakultas Hukum Universitas Tadulako di tahun 2009, masuknya di 2013. Kemudian saat ini Kakak Mayang menduduki jabatan sebagai Head Sales Officer di PT Bank Sulteng Divisi Digital Banking and Sales Distribution. Ya. Singkat karir Kakak Mayang sudah tadi dijelaskan oleh adik yang cantik Gabriela. Kakak Mayang itu masuk di hukum 2013, keluarnya di 2009, kemudian masuknya di 2009, keluarnya di 2013. Kemudian setelah keluar Kakak Mayang itu langsung tidak membuang-buang waktu, jadi langsung mendaftar pekerjaan di berbagai perusahaan yang ada di Kota Palu dan juga di Pulau Jawa. Kala itu di 2013 setelah Kakak Mayang lulus. Di 2013 alhamdulillah masuk di BNI Life Insurance. Itu salah satu anak perusahaan dari Bank BNI yang bergerak di bidang asuransi. Kemudian di tahun 2014 tepatnya 6 bulan setelah Kakak Mayang masuk di BNI Life, Kakak Mayang itu keterima lagi di PT Bank Sulteng. Jadi Kakak Mayang itu masuk di PT Bank Sulteng 2014, penempatan di Kabupaten Donggala saat itu ya, menjadi customer service. Selang 2 tahun di 2016 Kakak Mayang pindah jabatan menjadi funding officer. Funding officer ini apa sih? Jadi funding officer ini yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang ada di perbankan itu yang bertindak sebagai pencari dana ya, pencari dana DPK, yaitu dana pihak ketiga, misalnya deposito, giro atau tabungan gitu teman-teman. Kemudian 2 tahun Kakak Mayang menjalani sebagai funding officer, Kakak Mayang itu mendapatkan nominasi sebagai funding terbaik PT Bank Sulteng. Kala itu Kakak Mayang dapat reward teman-teman ya, dapat reward ke Turki gitu, jalan-jalannya ke luar negeri selama 2 minggu gitu. Kemudian jelang 2 tahun kemudian Kakak Mayang mendapatkan promosi jabatan, yaitu tepatnya di 2020 kemarin menjadi Head Sales Officer, yaitu jadi Head Sales Officer ini Kakak Mayang lah yang mengkoordinir seluruh funding dan sales yang ada di PT Bank Sulteng. Jadi funding sales yang ada di cabang, capem ataupun kantor kas itu Kakak Mayang yang koordinir semua gitu ya. Itu cerita singkat dari karir Kakak Mayang. Kemudian Kakak Mayang mau bagi sedikit pengalaman atau trik bagaimana bisa berada di posisi sekarang ya, versi Kakak Mayang. Jadi Kakak Mayang ini sudah buat sih sebenarnya PowerPoint-nya. Kita share dulu. Kelihatan cuma. Oke. Bagaimana mengejar mimpi dan meraih prestasi versi saya ya? Yang pertama itu teman-teman harus tahu ya, itu yang paling utama kita sebagai manusia. Jadi itu kita harus rajin beribadah ya. Jadi teman-teman apapun yang teman-teman inginkan, apapun yang teman-teman cita-citakan dan ingin teman-teman raih harus disertai dengan ibadah ya. Kita sebagai umat beragama harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya teman-teman. Insya Allah apa yang teman-teman cita-citakan itu akan dengan mudah kalian dapatkan. Kemudian yang kedua itu yang perlu teman-teman perlukan itu yaitu kerja keras. Kerja keras di sini itu teman-teman itu harus punya semangat yang tinggi serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi dari batas kemampuan kita sendiri. Jadi batas kemampuan itu sendiri yang menjadi tolak ukur
kerja keras kita. Kemudian yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri ini merupakan salah satu kunci dalam meraih mimpi versi Kakak Mayang ya. Dengan percaya diri itu kita dapat memberikan kepercayaan kepada orang, karena tidak mungkin orang lain bisa percaya kepada kita sendiri apabila kita tidak mempercayai kemampuan dari diri kita sendiri gitu. Jadi percaya diri ini merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri kita sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan selalu merasa bebas, merasa nyaman, tidak mengalami ketakutan gitu ya teman-teman, dan memiliki tanggung jawab atas segala tindakan itu. Jadi teman-teman untuk sedikit tips dari Kakak Mayang sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kepercayaan diri, apalagi untuk mahasiswa Fakultas Hukum ya. Saya rasa itu mahasiswa Fakultas Hukum tidak boleh merasa minder ataupun merasa di bawah. Mahasiswa Fakultas Hukum itu harus percaya diri. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan percaya diri yang pertama itu teman-teman itu di kelas atau di ruangan cobalah untuk bertanya kepada dosen. Jangan takut, jangan ragu, oh ini pertanyaan saya tidak bagus, pertanyaan saya ini salah. Tidak kayak gitu. Jadi teman-teman itu mesti berani bertanya ya. Kemudian sering-sering berpresentasi, kalau ada tugas presentasi teman-teman aktif dan maju. Itu salah satu cara-cara untuk teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian teman-teman itu harus berpikir kreatif ya. Di sini berpikir kreatif itu yaitu untuk menemukan sesuatu hal-hal yang baru atau ide-ide baru teman-teman. Jadi kalau manusia yang punya pemikiran yang kreatif, nanti jika dia menemukan suatu masalah, insya Allah itu dia akan mendapatkan solusi yang mudah dan cepat gitu. Jadi kalau teman-teman kreatif itu sangat penting di bidang pekerjaan seperti Kakak Mayang. Kemudian yang berikutnya teman-teman itu harus passionate. Passionate itu maksudnya pekerjaan ataupun sesuatu yang teman-teman kerjakan sekarang itu harus adalah merupakan kesenangan teman-teman gitu. Jadi sesuai passion teman-teman, jiwa teman-teman. Jadi sehingga apapun yang teman-teman kerjakan, apapun yang teman-teman geluti sekarang, itu teman-teman itu kerjakannya itu tidak pernah merasa bosan gitu, tidak pernah merasa bosan, senantiasa bergairah, tiap harinya bersemangat untuk melakukan pekerjaan tersebut secara terus-menerus, walaupun pekerjaan tersebut mungkin teman-teman jalani itu sangat lama. Hanya saja karena sesuai passion teman-teman, pekerjaan tersebut terasa lebih mudah. Dan jika teman-teman bekerja sesuai passion teman-teman, pasti teman-teman itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal dari pekerjaan tersebut. Kemudian teman-teman itu harus positive vibes. Maksudnya di sini teman-teman itu bertemanlah dengan lingkungan atau orang-orang yang membawa dampak positif terhadap kehidupan teman-teman ya. Jadi itu sangat penting bagi bagaimana caranya untuk meraih prestasi dan mengejar mimpi versi Kakak Mayang. Kemudian kenali potensi diri teman-teman. Jadi kenali diri sendiri. Saya ini bagaimana? Saya ini sukanya apa? Saya ini tidak sukanya apa? Itu harus teman-teman tahu ya. Kemudian teman-teman itu harus mengetahui kelebihan dan kekurangan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya kelebihan lain selain di bidang akademik ya, punya kelebihan misalnya di bidang olahraga, misalnya di bidang entertain, modeling, ataupun di bidang teknologi, itu teman-teman harus gali ya, teman-teman harus gali, harus terus diasah. Kemudian jangan takut ya, jangan takut untuk memperlihatkan kelebihan teman-teman itu kepada orang lain, karena itu merupakan satu nilai plus bagi teman-teman
menjadi pembeda antara teman-teman dan orang lain. Kemudian teman-teman harus mengetahui apa kekurangan teman-teman ya. Kekurangan teman-teman itu apa? Misalnya teman-teman kurang nih bahasa Inggrisnya ini kurang, atau tidak bisa gaptek di bidang komputer. Ya, jadi teman-teman itu harus terus-menerus menambah wawasan teman-teman. Jadi kekurangan itu teman-teman sedikit demi sedikit ditutupi. Jadi misalnya teman-teman bisa kursus, kalaupun tidak bisa kursus, tidak ada waktu, teman-teman bisa belajar di internet, bisa dilihat di YouTube. Itu trik tersendiri untuk bagaimana mengenali kekurangan kita. Ya, kemudian field of interest. Jadi field of interest ini apa bakat, apa minat kita, ya. Jadi teman-teman itu berbakatnya atau nanti minatnya pas nanti semester 5 ya kalau tidak salah untuk ambil jurusannya. Jadi teman-teman itu bakatnya atau minatnya di jurusan misalnya pidana atau misalnya di perdata ya. Itu teman-teman harus sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jangan ikut-ikutan misalnya ya, ikut-ikutan karena teman-teman atau geng saya ini di Fakultas Hukum ingin masuk perdata atau pidana, teman-teman ikut, padahal teman-teman lebih cenderung ingin ke hukum administrasi negara. Itu tidak, nanti hasilnya itu tidak maksimal gitu. Kemudian teman-teman harus motivasi diri dan lingkungan. Jadi teman-teman setiap hari teman-teman itu teman-teman mahasiswa bangun harus selalu berpikiran positif ya, harus berpikiran positif. Teman-teman harus senantiasa tanamkan dalam diri bahwa teman-teman itu bisa ya. Mengapa orang lain bisa tapi teman-teman tidak bisa? Padahal kita semua sama ya. Kemudian lingkungan. Jadi teman-teman itu harus bergaul dengan lingkungan yang baik gitu. Tidak, Kakak Mayang tidak mengajarkan untuk memilih-milih teman, semua bisa diteman ya, semua, jangan ada pilih-pilih teman, tidak, hanya saja harus di-sharing yang bisa berdampak positif dengan kita, itu yang kita dekati karena memang itu akan menambah wawasan dan pengalaman kita gitu. Kemudian set your goals. Set your goals ini yaitu atur apa yang ingin menjadi tujuan hidup teman-teman. Bermimpilah yang besar ya. Teman-teman ingin menjadi kajari, impikan itu ya, impikan itu sesuatu hal yang mungkin akan terjadi di kehidupan teman-teman ya. Jangan tidak ada mimpi, jangan tidak ada cita-cita karena nanti ke depannya teman-teman itu kayak hilang arah, apa ya, saya mau ngapain ya setelah lulus. Jadi harus ada yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan ya. Kemudian tentukan tujuan dan capaian. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin jadi sekarang ini ya, sekarang ini, mulai sekarang kalian harus tentukan ketiga ini ya. Jadi misalnya teman-teman ingin jadi jaksa ya, teman-teman masuknya di jurusannya nanti lebih ke pidana ya. Jadi gitu, ingin menjadi notaris, jadi teman-teman pilihnya ke perdata, jadi kayak gitu, tentukan tujuan dan capaian. Kemudian punya timeline atau estimasi waktu. Jadi kalau Kakak Mayang sih versinya memang yang tidak suka membuang-buang waktu, jadi pas lulus langsung cari pekerjaan ke sana kemari, tidak yang tidur-tidur dulu di rumah, capek kuliah 4 tahun, tidak yang kayak gitu. Jadi punya estimasi waktu. Tapi itu sendiri, kalaupun nanti rezeki kita lambat atau tidak pasti kita akan miliki, kita akan capai pasti itu ya. Kemudian sini Kakak Mayang tampilkan ini foto kelulusan Kakak Mayang di tahun 2013 bersama teman-teman di Fakultas Hukum. Teman-teman itu harus pandai melihat atau membaca peluang dengan kerja keras, dedikasi dan loyal, inovatif dan kreatif, dan memanfaatkan momen itu merupakan salah satu cara untuk mencapai prestasi ya. Kerja keras ini sangat penting sekali, dedikasi apalagi kalau di bidang nanti teman-teman sudah turun ke menjadi seorang profesional atau nanti teman-teman bekerja di mana saja, dan harus loyal kepada pimpinan ya, pimpinan ataupun atasan, karena mereka lah yang akan membawa kita ke jenjang-jenjang
ataupun mereka yang nanti yang akan merekomendasikan kita apabila kita loyal semasi itu merupakan hal yang positif yang diperintah atau disuruh lakukan oleh atasan kita ya. Kemudian jalin relasi. Menjalin relasi ini sangat penting. Di sini Kakak Mayang perlihatkan foto-foto relasi waktu Kakak Mayang bekerja ya sebagai customer service, ada bersama Bapak Kasman Lasa, Bupati, ada bersama Bapak Wakil Bupati Donggala, ada bersama Kepala Dinas, Kepala Kemenak, Kepala OJK, dan Kepala Pimpinan di Bank Indonesia. Jadi jalinlah relasi, karena dengan teman-teman menjalin relasi, tentu saja teman-teman akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu tidak mesti dari kita yang alami, tidak. Pengalaman orang lain itu bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita, teman-teman ya. Kemudian tingkatkan self value. Jadi terkadang itu kita punya bakat atau modal kemampuan di bidang lain, tidak ada salahnya untuk kita eksplor ya keahlian baru. Jadi Kakak Mayang dulunya ya selain selain menjalani sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di semester 5, Kakak Mayang itu pernah ikut model sebenarnya di Jakarta ya. Jadi Kakak Mayang itu selalu eksplor apa keahlian, apa bakat Kakak Mayang. Jadi pernah jadi duta model Indonesia di tahun 2016 kala itu dan mendapatkan juara 2. Dan kayak seperti ini, Kakak Mayang selain jadi pegawai di Bank Sulteng, Kakak Mayang biasa ditunjuk sebagai model kalender atau model iklan dari PT Bank Sulteng kayak gitu. Jadi gimana agar kita itu berprestasi? Versinya Kakak Mayang, jadi itu kita harus kerja keras dan penuh dedikasi akan membawa kita kepada sukses versi diri kita ya. Jika kita melakukan sesuai dengan passion, dengan penuh semangat dan ikhlas, ingat ya, kalian harus ikhlas, pada akhirnya prestasi adalah sebuah bonus. Oke? Sekian dari Kakak Mayang, terima kasih atas partisipasinya. Di layar teman-teman sudah ada WA, email, Facebook, dan Instagramnya Kakak Mayang, boleh di-add. Nanti kita bisa sharing di luar dari talk show ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas penyampaiannya yang sangat-sangat memotivasi, terutama untuk para mahasiswa baru ini yang sedang memperhatikan dari tadi ya. Semoga teman-teman yang baru masuk ke Fakultas Hukum bisa termotivasi dengan inspirasi dan motivasi yang telah diberikan oleh Kakak Mayang tadi, terutama terkait relasi, karena jujur Kakak itu sebenarnya juga menurut saya betul-betul saya rasakan. Karena dulu saya juga mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, jadi tidak ada organisasi, cukup masuk dalam kelas. Dan setelah itu saya refleksi bahwa sepertinya jika saya seperti ini tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dan toh sekarang saya berada di depan teman-teman, berkomunikasi dengan para narasumber hebat, apalagi yang dari kejaksaan yang memiliki jabatan-jabatan yang wow. Dan akhirnya saya bisa speak up di depan sini, yang tadinya saya susah speak up dalam kelas, tapi saya banyak belajar pengalaman juga dari Bapak Dr. Ahmad Bakri, kemudian diundang di kegiatan-kegiatan seperti ini yang menjadi seperti seorang moderator, dan aslinya sebenarnya ini kedua kalinya saya menjadi moderator, yang mungkin, saya tidak tahu apakah saya salah atau bagaimana, tapi itu merupakan suatu pembelajaran, dan itu merupakan proses yang nantinya setelah selesai, apalagi sekarang semester 7 ini, semester mahasiswa akhir itu berpikir ke depan, saya nantinya setelah selesai, apakah akan seperti Kakak Mayang, akan mencoba melamar-melamar, atau mungkin saya tim rebahan dulu, baru setelahnya baru mencari pekerjaan. Nah, itu nanti akan kita lihat ke depannya.